di sudut Kalimantan Barat, di sebuah desa kecil bernama Sungai Raya di Kabupaten Bengkayang. Pagi hari biasanya dipenuhi suara alam. Burung-burung berkicau di antara pohon kelapa, dan aroma tanah basah setelah hujan menyapa hidung para petani yang berjalan menuju sawah. Sungai Raya adalah desa sederhana, tempat rumah-rumah kayu berdiri di samping jalan tanah, dan anak-anak berlari ke sekolah dengan tawa riang. Namun, pada akhir Mei tahun 2025, sebuah tragedi mengubah irama kehidupan desa ini. Seorang remaja perempuan yang akan kita panggil Maya menjadi korban kejahatan yang mengerikan. Seorang pemuda didorong oleh keinginan mencuri ponsel, merenggut nyawa Maya, dan melakukan tindakan tak manusiawi terhadap jasadnya. Kejadian pada 27-28 Mei tahun 2025 ini meninggalkan luka yang dalam. Namun, dari luka itu benih harapan mulai tumbuh. Maya adalah gadis berusia 16 tahun dengan mata cemerlang dan senyum yang selalu membuat orang di sekitarnya merasa hangat. Ia adalah putri sulung Siti, seorang janda yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar desa. Maya dikenal karena kecintaannya pada buku. Di sekolah menengah setempat, ia sering terlihat membaca di bawah pohon kelapa di halaman sekolah, menulisi buku catatannya dengan puisi-puisi tentang mimpi menjadi guru. Saya ingin anak-anak di desa ini bisa membaca dan menulis seperti saya, katanya suatu hari kepada gurunya. Rina, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang penuh semangat ketika kabar kematian Maya menyebar, desa seolah kehilangan napas. Pasar yang biasanya ramai menjadi sunyi, hanya diisi bisik-bisik warga yang penuh kaget dan duka. Siti duduk di beranda rumahnya, memeluk buku catatan Maya yang penuh coretan puisi. Dia anak yang baik, bisiknya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Mengapa ini harus terjadi padanya? Kepala desa, Pak Budi, seorang pria berusia 52 tahun, dengan rambut mulai memutih, memanggil rapat darurat di balai desa. Warga berkumpul, wajah mereka mencerminkan campuran kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Kita semua merasakan duka ini, kata Pak Budi dengan suara bergetar. Tapi kita tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi. Kita harus melindungi anak-anak kita, menjaga desa kita. Di antara kerumunan, ada yang berbisik tentang pelaku, seorang pemuda bernama Ardi, yang dikenal sebagai anak pendiam, namun sering terlihat berkeliaran sendirian di malam hari. Pertanyaan muncul, bagaimana seorang anak desa bisa melakukan hal sekecil itu? Itu Rina, guru muda yang pernah mengajar Maya, merasa hatinya teriris. Ia ingat betapa Maya selalu bertanya tentang dunia di luar desa, tentang bagaimana ia bisa membantu adik-adiknya belajar. Malam itu, di kamar kecilnya yang penuh dengan buku-buku bekas, Rina berjanji pada dirinya sendiri, "Saya tidak akan membiarkan mimpimu padam, Maya. Saya akan melakukan sesuatu." Keesokan harinya, Rina mengumpulkan beberapa teman guru dan warga di ruang kelas kecil di sekolah. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah usang, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. "Kita tidak bisa hanya menangis," kata Rina dengan tegas. "Kita harus mengubah duka ini menjadi sesuatu yang bermakna. Untuk Maya, untuk desa kita." Dari pertemuan itu, lahirlah Cahaya Maya, sebuah kelompok yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang keamanan, mendidik anak-anak tentang bahaya, dan memberdayakan perempuan di desa. Langkah awal mereka sederhana,
namun penuh makna. Rina dan timnya mengundang polisi dari Polsek Bengkayang untuk mengadakan pelatihan di balai desa. Seorang polisi muda bernama Bima yang baru ditugaskan di daerah itu mengajarkan teknik dasar perlindungan diri kepada anak-anak dan perempuan. Jika kalian merasa tidak aman, lari ke tempat ramai dan minta tolong, katanya kepada sekelompok anak yang mendengarkan dengan serius. Ia juga membagikan nomor telepon darurat yang bisa dihubungi kapan saja. Namun, tidak semua warga langsung mendukung. Pak Joko, seorang pedagang ikan di pasar, menganggap usaha ini cuma kejadian sekali. Kenapa ribut-ribut? Kita sudah aman selama ini, katanya sambil mengayunkan tangannya. Rina tidak menyerah. Ia mengunjungi rumah-rumah warga, membawa buku catatan maya sebagai pengingat. Ini bukan soal satu kejadian, katanya kepada Pak Joko. Ini soal memastikan anak-anak kita bisa tidur nyenyak tanpa takut. Perlahan, hati warga mulai terbuka. Ibu Ani, seorang penjahit berusia 40 tahun yang kehilangan putrinya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, menjadi salah satu pendukung utama. Saya tahu rasanya kehilangan anak, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak ingin ibu lain merasakan ini. Ani mulai mengajak ibu-ibu lain untuk bergabung, membawa ide untuk membuat kelompok menjahit yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus menjadi ruang untuk berbagi cerita dan dukungan. Perjalanan Cahaya Maya tidak selalu mulus. Di bulan-bulan awal, mereka menghadapi kendala logistik. Dana untuk pelatihan dan peralatan sangat terbatas. Lampu jalan yang diusulkan Pak Budi belum terpasang karena anggaran desa terbatas. Beberapa warga juga masih skeptis, terutama para pemuda yang merasa tersudut karena pelaku adalah seorang pemuda. Kami bukan seperti Ardi, kata Dedi, seorang pemuda berusia 20 tahun yang dulu satu sekolah dengan pelaku. Tapi orang-orang memandang kami seolah kami semua sama. Rina melihat ini sebagai peluang. Ia mengundang Dedi dan beberapa pemuda lain untuk bergabung dengan Cahaya Maya. Kalian bisa menjadi bagian dari solusi, katanya. Dedi yang awalnya ragu mulai terlibat. Ia menjadi relawan untuk mengajar anak-anak tentang pentingnya empati dan tanggung jawab. Saya ingin pemuda di desa ini tahu bahwa kita bisa membuat perubahan, katanya suatu hari sambil membantu anak-anak membuat poster tentang keamanan. Sementara itu, program sekolah aman mulai berjalan di sekolah dasar dan menengah. Rina dan timnya mengajarkan anak-anak cara mengenali situasi berbahaya seperti orang asing yang mencurigakan atau tempat-tempat sepi yang harus dihindari. Mereka juga membuat buku pegangan sederhana dengan ilustrasi yang digambar oleh anak-anak sendiri, yang dibagikan ke setiap rumah tangga. Salah satu anak, Bima, seorang bocah berusia 10 tahun, bangga menunjukkan gambarnya tentang rumah aman kepada ibunya. Kalau aku takut, aku akan lari ke rumah Pak Budi, katanya dengan tawa. Di sisi lain, kelas malam untuk perempuan dewasa mulai menunjukkan hasil. Sari, seorang ibu tunggal berusia 30 tahun, belajar membuat tas anyaman dari daun pandan. Tas-tasnya mulai diminati di pasar Pontianak, memberinya penghasilan tambahan. Dulu saya merasa hidup ini cuman untuk bertahan, kata Sari. Sekarang saya merasa punya tujuan. Melalui kelas ini, Sari juga menemukan keberanian untuk berbicara tentang ketakutannya
sesuatu yang sebelumnya ia simpan sendiri. Sungai Raya adalah desa dengan campuran budaya Dayak dan Melayu yang tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, warga mengadakan upacara adat untuk menghormati leluhur dengan tarian dan musik tradisional. Setelah tragedi Maya, Cahaya Maya memutuskan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam misi mereka. Mereka mengadakan malam budaya di balai desa, di mana anak-anak menampilkan tarian Dayak dan ibu-ibu menyanyikan lagu-lagu Melayu tentang kekuatan dan persatuan. Acara ini menjadi titik balik. Warga yang awalnya ragu mulai melihat bahwa Cahaya Maya bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang memperkuat identitas komunitas. Seorang tetua adat, Nek Aminah, berusia 70 tahun, memberikan restunya. Kalian membawa semangat leluhur kita, katanya. Mereka juga ingin anak-anak kita aman dan bahagia. Seorang wartawan dari Tribun Pontianak datang meliput malam budaya itu. Artikelnya berjudul "Dari Tragedi ke Tradisi, Desa Bengkayang Bangkit Menyebar ke Kota-kota Tetangga". Donasi mulai berdatangan, buku untuk anak-anak, alat jahit untuk kelas malam, bahkan dana untuk memasang lampu jalan. Pak Budi bekerja sama dengan polisi untuk membentuk tim ronda malam yang kini melibatkan pemuda seperti Dedi. Saya merasa bangga bisa menjaga desa saya, kata Dedi sambil membawa senter di ganggang sempit. Setahun setelah tragedi pada Mei tahun 2026, Sungai Raya telah berubah. Cahaya Maya berhasil mengumpulkan dana untuk membangun Taman Maya, sebuah taman kecil di dekat sekolah tempat Maya belajar. Taman ini memiliki perpustakaan mini dengan buku-buku yang disumbangkan dari seluruh Kalimantan Barat, tempat duduk kayu yang diukir oleh warga, dan sebuah monumen kecil dengan plakat bertuliskan "Untuk Maya, cahaya yang tidak pernah padam". Pada peresmian Taman Maya, Siti berdiri di depan warga. Ia memegang buku catatan Maya yang kini disimpan di perpustakaan taman sebagai pengingat. "Saya kehilangan putri saya," katanya dengan suara lembut namun kuat. "Tapi saya mendapatkan keluarga baru di desa ini. Terima kasih karena menjaga mimpinya hidup." Anak-anak berlarian di taman, membaca buku, dan bermain di bawah pohon kelapa. Sementara warga bertepuk tangan dengan air mata haru. Cahaya Maya terus berkembang. Mereka melatih relawan di desa-desa tetangga, membentuk jaringan keamanan dan pemberdayaan di seluruh Bengkayang. Rina, yang kini dikenal sebagai Guru Cahaya, diundang ke konferensi nasional tentang pencegahan kejahatan. Pesannya sederhana: dari duka kita bisa membangun harapan, dari kehilangan kita bisa menciptakan perubahan. Epilog hingga 30 Mei tahun 2026. Taman Maya tetap menjadi jantung Sungai Raya. Setiap tahun, warga berkumpul untuk memperingati Maya dengan tawa anak-anak, buku-buku yang dibaca, dan mimpi-mimpi yang terus dikejar. Tragedi yang pernah mengguncang desa telah menjadi katalis untuk perubahan, membuktikan bahwa bahkan di saat tergelap, cahaya harapan selalu bisa ditemukan.